Pernahkah kamu bertanya, mengapa manusia begitu mudah kehilangan ketenangan, padahal yang berubah hanya satu kejadian kecil, satu ucapan, satu penolakan, satu masalah yang datang tiba-tiba. Namun dalam hitungan detik, pikiran langsung dipenuhi kecemasan. Emosi mulai mengambil alih. Hati menjadi gelisah dan dunia terasa seperti sedang menekan kita dari segala arah. Mengapa itu bisa terjadi? Karena sebagian besar manusia hidup tanpa benar-benar mengenal pikirannya sendiri. Kita terbiasa bereaksi, tetapi tidak terbiasa memahami apa yang sedang terjadi di dalam diri. Kita merasa marah tanpa memahami akar kemarahan itu. Kita merasa takut, tanpa menyadari bahwa ketakutan seringkali berasal dari bayangan yang diciptakan pikiran sendiri. Stoikisme melihat bahwa manusia menderita bukan hanya karena keadaan, tetapi karena penilaiannya terhadap keadaan tersebut. Dua orang bisa menghadapi masalah yang sama, tetapi memiliki respons yang berbeda. Satu orang tetap tenang, sementara yang lain hancur oleh kecemasan. Ini membuktikan bahwa sumber kekacauan bukan selalu dunia luar, melainkan cara pikiran memaknai dunia itu. Masalah terbesar manusia adalah keinginan untuk mengendalikan segala hal. Kita ingin semua berjalan sesuai harapan. Kita ingin orang lain bersikap seperti yang kita inginkan. Kita ingin hidup selalu nyaman, aman, dan pasti. Tetapi kenyataannya, hidup tidak pernah berjalan sepenuhnya sesuai kehendak kita. Dan saat kenyataan tidak cocok dengan ekspektasi, lahirlah kemarahan, lahirlah kekecewaan, lahirlah kecemasan. Manusia kehilangan ketenangan karena terlalu bergantung pada sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan. Pendapat orang lain, keadaan ekonomi, masa depan, perasaan orang terhadap dirinya, hasil dari usahanya. Kita menggantungkan kedamaian pada hal-hal yang rapuh. Maka tidak heran jika hati kita ikut rapuh. Orang yang hidupnya dikendalikan oleh dunia luar akan selalu mudah terguncang. Hari ini dipuji, ia bahagia. Besok dihina, ia hancur. Hari ini berhasil, ia percaya diri. Besok gagal, ia merasa tidak berharga. Ketenangannya berubah-ubah mengikuti keadaan, padahal dunia memang tidak stabil. Kehidupan selalu berubah, tidak ada jaminan bahwa semuanya akan berjalan sesuai rencana. Stoikisme mengajarkan bahwa jika kita ingin tenang, maka jangan menjadikan dunia sebagai pusat kendali emosi kita. Karena semakin kita mencoba mengendalikan hal di luar diri, semakin besar rasa frustrasi yang akan muncul. Banyak manusia juga kehilangan ketenangan karena terlalu hidup di masa depan. Mereka mencemaskan sesuatu yang bahkan belum terjadi. Pikiran terus berlari memikirkan kemungkinan terburuk. Seolah-olah penderitaan harus dirasakan sekarang meskipun kejadian itu belum tentu datang. Inilah yang sering menghancurkan kedamaian batin. Tubuh berada di hari ini, tetapi pikiran hidup di masa depan. Stoikisme mengingatkan bahwa kecemasan lahir ketika pikiran meninggalkan kenyataan saat ini dan mulai tersesat dalam imajinasi yang tidak pasti. Dan ironisnya, banyak hal yang kita takutkan tidak pernah benar-benar terjadi, tetapi pikiran yang tidak terlatih selalu menciptakan ancaman. Ia memperbesar masalah. Ia membisikkan ketakutan. Ia membuat manusia lelah bahkan sebelum kenyataan datang. Selain itu, manusia mudah kehilangan ketenangan karena terlalu melekat pada pengakuan. Kita ingin dihargai, ingin diterima, ingin dianggap penting. Lalu tanpa sadar nilai diri mulai bergantung pada penilaian orang lain. Ketika dipuji kita merasa berarti, ketika diabaikan kita merasa kecil. Akibatnya, hidup menjadi penuh kepura-puraan hanya demi mendapatkan validasi. Padahal manusia tidak akan pernah bisa mengontrol cara orang lain memandang dirinya. Akan selalu ada orang yang salah paham. Akan selalu ada yang meremehkan. Akan selalu ada yang tidak menyukai kita tanpa alasan. Jika ketenangan bergantung pada penerimaan semua orang, maka kita tidak akan pernah benar-benar damai. Orang stoik memahami bahwa kedamaian bukan berasal dari luar. Kedamaian dibangun dari dalam diri, dari kemampuan untuk tetap stabil meskipun dunia berubah. Mereka melatih pikirannya agar tidak mudah diperbudak emosi. Mereka belajar menerima kenyataan tanpa terus-menerus mengeluh. Mereka memahami bahwa hidup memang tidak selalu adil, dan justru
Karena itulah manusia harus memiliki mental yang kuat. Ketenangan bukan berarti hidup tanpa masalah. Ketenangan adalah kemampuan untuk tetap jernih di tengah masalah, karena badai akan selalu datang. Kehilangan akan selalu ada, kegagalan bisa terjadi kapan saja, tetapi orang yang melatih pikirannya tidak akan mudah runtuh hanya karena keadaan berubah. Pada akhirnya, manusia mudah kehilangan ketenangan karena tidak pernah melatih dirinya untuk tenang. Kita diajarkan mengejar banyak hal, tetapi jarang diajarkan cara menguasai pikiran sendiri. Padahal kemenangan terbesar bukan tentang mengalahkan dunia, melainkan tentang mampu mengalahkan kekacauan di dalam diri. Dan mungkin, ketenangan sejati bukan tentang membuat hidup selalu sempurna, tetapi tentang memiliki pikiran yang tetap kuat. Bahkan ketika hidup sedang tidak baik-baik saja, hidup tidak pernah benar-benar tenang. Selalu ada masalah yang datang tanpa izin. Tekanan pekerjaan, hubungan yang rumit, rasa kecewa, kehilangan, kegagalan, hingga kecemasan tentang masa depan. Dunia bergerak begitu cepat dan manusia seringkali terseret di dalamnya tanpa arah. Banyak orang berpikir bahwa ketenangan akan datang ketika semua masalah selesai. Ketika hidup sudah mapan, ketika tidak ada lagi konflik, ketika semua berjalan sesuai rencana, namun kenyataannya dunia tidak pernah memberi jaminan seperti itu. Masalah akan selalu berganti bentuk. Setelah satu selesai, yang lain datang. Setelah satu kekhawatiran hilang, muncul kekhawatiran baru. Jika ketenangan terus menunggu keadaan menjadi sempurna, maka manusia mungkin tidak akan pernah benar-benar merasa damai. Disinilah stoikisme hadir sebagai cara pandang hidup. Stoikisme bukan tentang menjadi dingin tanpa emosi, bukan juga tentang memendam perasaan dan berpura-pura kuat. Stoikisme adalah seni mengendalikan diri agar tidak dikuasai oleh keadaan. Filosofi ini mengajarkan bahwa ketenangan sejati tidak berasal dari dunia luar, melainkan dari kemampuan manusia mengatur pikirannya sendiri. Orang stoik memahami satu hal penting. Kita tidak bisa mengontrol semua yang terjadi dalam hidup, tetapi kita selalu bisa mengontrol bagaimana cara meresponsnya. Dan dari situlah kekuatan sejati lahir. Bayangkan, lautan saat badai datang. Ombak besar menghantam ke segala arah, angin bergerak liar, tetapi jauh di dasar laut semuanya tetap tenang. Begitulah manusia seharusnya hidup. Dunia luar mungkin penuh kekacauan, tetapi batin yang terlatih tidak mudah ikut tenggelam. Masalah terbesar manusia adalah terlalu membiarkan keadaan luar mengendalikan kondisi batinnya. Saat dipuji, ia merasa berharga. Saat dihina, ia merasa hancur. Saat berhasil, ia merasa kuat. Saat gagal, ia kehilangan dirinya sendiri. Artinya, hidupnya bergantung pada sesuatu yang tidak stabil. Stoikisme mengajarkan bahwa hidup seperti itu sangat rapuh. Karena jika kebahagiaan bergantung pada dunia luar, maka ketenangan akan selalu mudah dirampas. Orang stoik melatih dirinya untuk memahami batas kendali. Ada hal-hal yang bisa dikendalikan: pikiran, sikap, pilihan, tindakan, dan cara merespons keadaan. Tetapi ada juga hal-hal yang tidak bisa dikendalikan: pendapat orang lain, masa lalu, cuaca kehidupan, hasil akhir, dan banyak peristiwa di luar kuasa manusia. Kebanyakan penderitaan muncul ketika manusia mencoba memaksa sesuatu yang memang tidak bisa ia kendalikan. Ia ingin semua orang menyukainya. Ia ingin hidup selalu berjalan mulus. Ia ingin masa depan sesuai harapan. Ketika kenyataan tidak sesuai keinginannya, ia marah kepada hidup. Padahal hidup tidak pernah berjanji untuk selalu lembut. Stoikisme tidak mengajarkan manusia untuk lari dari kenyataan. Justru sebaliknya, stoikisme mengajarkan keberanian untuk menghadapi kenyataan apa adanya, menerima bahwa hidup kadang tidak adil, menerima bahwa kehilangan adalah bagian dari kehidupan, menerima bahwa manusia tidak bisa memiliki kendali penuh atas dunia. Dan anehnya, justru dari penerimaan itu muncul ketenangan, karena semakin seseorang berhenti melawan hal-hal yang tidak bisa diubah, semakin ringan hidup yang ia jalani. Stoikisme juga mengajarkan bahwa emosi tidak selalu harus dipercaya. Ketika marah, manusia merasa dirinya benar. Ketika takut, manusia merasa ancaman ada di mana-mana. Ketika sedih, manusia merasa hidupnya hancur selamanya. Padahal emosi seringkali hanya reaksi sesaat, bukan kebenaran mutlak. Orang stoik belajar memberi jarak antara dirinya dan emosinya. Mereka tidak langsung bereaksi. Mereka mengamati pikirannya,
Terlebih dahulu mereka bertanya, apakah ini benar-benar buruk atau hanya pikiranku yang membesarkannya? Apakah ini sesuatu yang bisa kukendalikan? Apakah reaksiku akan memperbaiki keadaan atau justru memperburuknya? Pertanyaan-pertanyaan sederhana itu mampu menyelamatkan manusia dari banyak keputusan emosional yang merusak hidupnya sendiri. Di dunia modern hari ini, manusia hidup dalam kebisingan tanpa henti. Informasi datang setiap detik. Perbandingan sosial ada di mana-mana. Tekanan untuk sukses semakin besar. Semua orang berlomba menunjukkan kehidupan terbaiknya. Akibatnya, pikiran manusia terus lelah. Dan di tengah kekacauan itu, stoikisme menjadi pengingat bahwa kedamaian tidak ditemukan dengan mengejar dunia tanpa henti. Kedamaian ditemukan ketika manusia mampu menguasai dirinya sendiri. Bukan berarti hidup menjadi tanpa rasa sakit. Orang stoik tetap bisa sedih, kecewa, bahkan terluka. Tetapi mereka tidak membiarkan penderitaan mengendalikan hidupnya sepenuhnya. Mereka tetap berdiri ketika keadaan sulit, tetap berpikir jernih saat tekanan datang, tetap tenang ketika dunia di sekitarnya panik, karena kekuatan sejati bukan tentang seberapa keras seseorang terlihat di luar, tetapi tentang seberapa tenang dirinya saat menghadapi badai kehidupan. Sebagian besar penderitaan manusia lahir dari satu kebiasaan yang tidak disadari. Mencoba mengendalikan hal-hal yang memang tidak pernah berada dalam kendalinya. Kita ingin semua berjalan sesuai keinginan. Kita ingin hidup selalu memberi hasil yang baik. Kita ingin orang lain memahami kita, menghargai kita, memperlakukan kita dengan benar. Namun semakin besar keinginan untuk mengendalikan dunia, semakin besar pula rasa kecewa yang akan dirasakan. Stoikisme mengajarkan sebuah prinsip sederhana, tetapi sangat kuat. Pisahkan apa yang bisa dikendalikan dan apa yang tidak bisa dikendalikan. Karena ketenangan hidup bergantung pada kemampuan manusia memahami batas kendalinya sendiri. Masalahnya, banyak orang hidup seolah-olah mereka memiliki kuasa atas segalanya. Mereka marah ketika orang lain tidak bersikap sesuai harapan. Mereka kecewa ketika hasil tidak sesuai rencana. Mereka cemas memikirkan masa depan yang bahkan belum terjadi. Padahal sebagian besar hal yang mereka pikirkan sebenarnya berada di luar kendali mereka. Kita tidak bisa mengendalikan pendapat orang lain, tidak bisa mengendalikan masa lalu, tidak bisa mengendalikan keadaan dunia, tidak bisa mengendalikan bagaimana orang memperlakukan kita, tidak bisa mengendalikan kapan kesulitan datang. Dan semakin kita memaksa mengendalikan semua itu, semakin lelah pikiran kita dibuatnya. Bayangkan seseorang berdiri di tengah hujan sambil berteriak memaksa langit berhenti menurunkan air. Seberapa keras pun ia marah, hujan tetap turun. Begitulah manusia ketika terus memaksa realitas mengikuti keinginannya. Ia kelelahan bukan karena hidup terlalu berat, tetapi karena terus melawan sesuatu yang memang tidak bisa ia ubah. Stoikisme tidak mengajarkan manusia untuk pasrah tanpa usaha. Justru sebaliknya. Filosofi ini mengajarkan agar energi hidup diarahkan pada hal-hal yang benar-benar bisa dikendalikan. Karena meskipun kita tidak bisa mengatur dunia luar, kita masih memiliki kuasa atas diri sendiri. Kita bisa mengendalikan cara berpikir. Kita bisa mengendalikan sikap. Kita bisa mengendalikan pilihan tindakan. Kita bisa mengendalikan respons terhadap masalah. Dan disitulah letak kebebasan manusia yang sebenarnya. Orang yang hidupnya bergantung pada dunia luar akan selalu mudah goyah. Jika dipuji, ia bahagia. Jika dihina, ia hancur. Jika berhasil, ia merasa bernilai. Jika gagal, ia merasa hidupnya tidak berarti. Artinya, ketenangannya berada di tangan orang lain dan keadaan di luar dirinya. Stoikisme mengingatkan bahwa hidup seperti itu sangat rapuh. Karena dunia tidak stabil, manusia berubah, keadaan berubah, keberuntungan datang dan pergi. Jika kebahagiaan terus digantungkan pada sesuatu yang tidak pasti, maka hati akan selalu dipenuhi kecemasan. Orang stoik memilih fokus pada apa yang benar-benar bisa ia lakukan hari ini. Bukan sibuk mengontrol hasil akhir, tetapi memastikan tindakannya benar. Bukan sibuk memikirkan penilaian orang lain, tetapi menjaga karakter dirinya sendiri. Bukan sibuk mengutuk keadaan, tetapi memperbaiki responsnya terhadap keadaan. Mereka memahami bahwa hasil tidak selalu berada dalam kuasa manusia, tetapi usaha, sikap, dan integritas selalu bisa dipilih. Inilah yang membuat hidup terasa lebih ringan.
karena banyak beban sebenarnya muncul dari pikiran yang mencoba membawa sesuatu di luar kapasitasnya. Kita memikul masa depan yang belum terjadi, memikirkan kemungkinan terburuk terus-menerus, mencoba memastikan semua orang menyukai kita, berusaha mengontrol hal-hal yang bahkan tidak bisa diprediksi. Akhirnya pikiran kelelahan oleh sesuatu yang sebenarnya tidak perlu dipikul. Stoikisme mengajarkan bahwa kedamaian dimulai ketika manusia berhenti bertengkar dengan kenyataan. Bukan berarti menyerah, tetapi memahami batas. Jika ada sesuatu yang bisa diperbaiki, lakukan dengan maksimal. Jika ada sesuatu yang tidak bisa diubah, terimalah dengan tenang. Karena kemarahan tidak akan mengubah masa lalu. Kecemasan tidak akan mempercepat masa depan, dan memaksa keadaan seringkali hanya menambah penderitaan. Lihatlah bagaimana banyak manusia kehilangan dirinya hanya karena terlalu fokus pada hasil. Mereka bekerja keras, tetapi tidak tenang karena takut gagal. Mereka mencintai seseorang, tetapi dipenuhi kecemasan takut kehilangan. Mereka mengejar kesuksesan, tetapi hidup dalam tekanan tanpa akhir. Padahal hidup tidak pernah memberi jaminan mutlak. Kita hanya bisa mengendalikan proses, bukan memastikan hasil sepenuhnya. Orang Stoik memahami bahwa tugas manusia hanyalah melakukan yang terbaik, lalu menerima apapun hasilnya dengan kepala tegak. Karena ketenangan sejati muncul ketika seseorang tahu bahwa ia sudah melakukan bagian yang menjadi tanggung jawabnya. Tidak lebih, tidak kurang. Dan mungkin inilah pelajaran hidup yang paling sulit diterima manusia. Bahwa tidak semua hal harus berada dalam kendali kita agar hidup tetap bisa berjalan baik. Kadang yang perlu diubah bukan keadaan di luar sana, tetapi cara kita memandang dan merespons keadaan itu sendiri. Saat manusia berhenti mencoba mengendalikan segalanya, disitulah ia mulai menemukan kedamaian. Karena hidup akan selalu penuh ketidakpastian. Tetapi pikiran yang terlatih tidak akan mudah ikut kacau hanya karena dunia di sekitarnya berubah. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Banyak manusia percaya bahwa penderitaan datang dari dunia, luar dari masalah hidup, dari kegagalan, dari kehilangan, dari ucapan orang lain, dari keadaan yang tidak sesuai harapan. Namun Stoikisme melihat sesuatu yang lebih dalam. Seringkali yang benar-benar menyiksa manusia bukanlah peristiwanya, melainkan pikirannya sendiri. Bukan kejadian yang menghancurkan ketenangan, tetapi cara pikiran menafsirkan kejadian itu. Dua orang bisa menghadapi masalah yang sama, tetapi merasakan penderitaan yang berbeda. Satu orang kehilangan pekerjaannya lalu bangkit memperbaiki hidup, sementara yang lain tenggelam dalam putus asa dan merasa hidupnya selesai. Satu orang menerima kritik lalu menjadikannya pelajaran. Yang lain menganggap kritik sebagai serangan terhadap harga dirinya. Peristiwanya sama. Tetapi makna yang diberikan oleh pikiran berbeda, dan dari situlah penderitaan terbentuk. Stoikisme mengajarkan bahwa manusia tidak langsung terganggu oleh kenyataan. Manusia terganggu oleh penilaiannya terhadap kenyataan itu. Masalahnya, kebanyakan orang tidak pernah menyadari bahwa pikirannya sendiri sering menjadi sumber kekacauan terbesar dalam hidupnya. Pikiran suka membesar-besarkan masalah. Pikiran suka menciptakan ketakutan. Pikiran suka membawa manusia pada kemungkinan terburuk yang bahkan belum tentu terjadi. Satu kesalahan kecil bisa membuat seseorang merasa dirinya gagal total. Satu penolakan bisa membuat seseorang merasa tidak berharga. Satu komentar negatif bisa menghancurkan suasana hati sepanjang hari. Bukan karena kenyataannya terlalu besar, tetapi karena pikiran memberinya kekuatan yang terlalu besar. Manusia sering hidup di dalam cerita yang dibuat oleh pikirannya sendiri, dan ironisnya banyak dari cerita itu tidak nyata. Kita takut sebelum sesuatu terjadi. Kita cemas terhadap masa depan yang belum datang. Kita marah karena asumsi yang belum tentu benar. Kita tersiksa oleh bayangan yang diciptakan pikiran sendiri. Akhirnya, manusia menderita lebih banyak di dalam pikirannya daripada di dunia nyata. Stoikisme mengingatkan bahwa pikiran yang tidak terlatih akan mudah memperbudak pemiliknya. Ia akan membuat masalah kecil terasa besar. Ia akan membuat kegagalan terasa seperti akhir segalanya. Ia akan membuat manusia terus hidup dalam kecemasan. Karena pikiran selalu ingin mengontrol semua hal. Ia ingin kepastian. Ia ingin keamanan. Ia ingin semua berjalan sesuai harapan.
Padahal hidup tidak pernah memberikan kepastian penuh kepada siapapun. Dan ketika realitas tidak sesuai dengan keinginan pikiran, muncullah penderitaan. Banyak manusia sebenarnya tidak terluka karena keadaan, tetapi karena menolak menerima kenyataan. Mereka terus berkata dalam hati, "Ini seharusnya tidak terjadi. Hidupku seharusnya lebih baik. Orang itu seharusnya tidak memperlakukanku seperti ini." Semakin kuat penolakan terhadap kenyataan, semakin besar rasa sakit yang dirasakan. Stoikisme tidak mengajarkan manusia untuk menyangkal emosi. Kesedihan, kecewa, takut, dan marah adalah bagian dari menjadi manusia. Tetapi stoikisme mengajarkan agar manusia tidak langsung percaya pada semua isi pikirannya. Karena tidak semua yang dipikirkan adalah kebenaran. Kadang pikiran hanya sedang lelah, kadang pikiran sedang dipenuhi ketakutan. Kadang pikiran sedang bereaksi berlebihan, dan jika manusia selalu mengikuti pikirannya tanpa kesadaran, maka hidup akan terus dikendalikan oleh emosi sesaat. Orang stoik belajar mengamati pikirannya sendiri. Mereka tidak langsung bereaksi. Mereka memberi jarak antara kejadian dan respons. Saat masalah datang, mereka bertanya, "Apakah ini benar-benar seburuk yang kupikirkan? Apakah aku sedang melihat kenyataan atau hanya ketakutanku sendiri? Apakah penderitaan ini berasal dari keadaan atau dari pikiranku?" Pertanyaan sederhana itu mampu mengubah cara seseorang menjalani hidup. Karena seringkali dunia tidak seburuk yang dibayangkan pikiran kita. Masalah lain dari pikiran adalah kebiasaannya hidup di masa lalu dan masa depan. Tubuh berada di hari ini, tetapi pikiran sibuk mengingat luka lama atau mencemaskan hal yang belum terjadi. Akibatnya manusia kehilangan ketenangan saat ini. Ia terus mengulang rasa sakit lama di kepalanya. Terus memikirkan kemungkinan buruk di masa depan. Terus memutar ketakutan tanpa henti. Padahal kenyataannya saat ini mungkin semuanya baik-baik saja, tetapi pikiran menciptakan badai bahkan ketika hidup sedang tenang. Karena itu, stoikisme mengajarkan pentingnya kembali pada kenyataan saat ini. Melihat sesuatu sebagaimana adanya, bukan sebagaimana ketakutan menggambarkannya. Jika ada masalah, hadapi dengan jernih. Jika ada rasa sakit, terima tanpa drama berlebihan dari pikiran. Sebagian besar masalah dalam hidup manusia terjadi bukan karena situasinya terlalu buruk, tetapi karena manusia terlalu cepat bereaksi. Satu ucapan langsung dibalas dengan amarah, satu kritik langsung dianggap serangan, satu masalah kecil langsung membuat pikiran panik dan kacau. Manusia modern hidup dalam kebiasaan bereaksi tanpa berpikir. Emosi datang sedikit lalu langsung dilampiaskan. Kecewa sedikit lalu ingin menyerah. Marah sedikit lalu kehilangan kendali. Padahal tidak semua hal membutuhkan respons yang terburu-buru. Stoikisme mengajarkan sebuah kemampuan yang sangat langka di zaman sekarang. Kemampuan untuk diam sejenak dan mengamati. Karena di antara kejadian dan respons selalu ada ruang kecil yang menentukan kualitas hidup seseorang. Namun kebanyakan manusia tidak pernah menggunakan ruang itu. Mereka langsung mengikuti emosinya begitu saja. Saat marah, mereka merasa harus melampiaskan. Saat takut, mereka merasa harus panik. Saat sedih, mereka merasa hidupnya hancur. Padahal, emosi hanyalah sinyal, bukan penguasa. Masalahnya, manusia terlalu sering menjadikan emosinya sebagai kebenaran mutlak. Akibatnya, keputusan hidup banyak dibuat dalam keadaan pikiran yang tidak jernih. Lalu setelah semuanya terjadi, barulah muncul penyesalan. Kata-kata yang seharusnya tidak diucapkan sudah terlanjur keluar. Keputusan yang terburu-buru sudah terlanjur dibuat. Hubungan yang baik rusak hanya karena satu ledakan emosi sesaat. Stoikisme memahami bahwa manusia yang tidak mampu mengendalikan reaksinya akan mudah dikendalikan oleh dunia luar. Siapapun bisa memancing emosinya. Keadaan kecil bisa menghancurkan harinya. Komentar orang lain bisa menguasai pikirannya sepanjang malam. Hidup seperti itu sangat rapuh, karena ketenangan bergantung pada keadaan luar yang tidak pernah benar-benar stabil. Orang stoik memilih jalan yang berbeda. Mereka tidak langsung bereaksi terhadap segala hal. Mereka belajar mengamati lebih dulu, mengamati emosinya, mengamati pikirannya, mengamati situasi dengan kepala yang lebih tenang. Saat kemarahan datang, mereka tidak langsung meluapkannya. Mereka bertanya, apakah reaksiku akan memperbaiki keadaan? Atau justru memperburuk semuanya? Saat rasa takut muncul, mereka tidak langsung percaya begitu saja pada pikirannya.
Mereka bertanya, apakah ancaman ini nyata atau hanya kecemasan yang dibesar-besarkan? Inilah yang membedakan manusia yang dikuasai emosi dan manusia yang menguasai dirinya sendiri. Orang yang bereaksi hidup seperti daun yang diterbangkan angin, mudah terbawa keadaan. Tetapi orang yang mampu mengamati memiliki kendali atas dirinya. Mereka tidak mudah terpancing, tidak mudah panik, tidak mudah kehilangan arah hanya karena tekanan sesaat. Banyak orang mengira ketenangan adalah bakat bawaan, padahal ketenangan adalah latihan. Dan latihan itu dimulai dari kemampuan sederhana, tidak langsung bereaksi. Karena saat manusia langsung bereaksi, biasanya ia sedang bertindak dari luka, ego, ketakutan, atau emosi sesaat. Sementara saat manusia mengamati, ia memberi kesempatan bagi kebijaksanaan untuk muncul. Bayangkan air yang keruh karena terus diaduk. Selama terus bergerak liar, kita tidak akan pernah bisa melihat dasar air dengan jelas. Begitulah pikiran manusia. Saat emosi terus mengguncang, manusia sulit melihat kenyataan dengan jernih. Tetapi ketika ia berhenti sejenak dan membiarkan pikirannya tenang, semuanya perlahan menjadi lebih jelas. Stoikisme tidak mengajarkan manusia menjadi dingin tanpa perasaan. Filosofi ini justru mengajarkan kesadaran terhadap perasaan. Karena emosi yang disadari akan lebih mudah diarahkan daripada emosi yang langsung dilampiaskan. Marah bukan masalah, takut bukan masalah, sedih juga bukan masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika emosi mengambil alih kendali hidup sepenuhnya. Lihatlah berapa banyak konflik terjadi hanya karena manusia tidak mampu berhenti sejenak sebelum bereaksi. Satu pesan dibaca dengan emosi, lalu hubungan hancur. Satu hinaan dibalas dengan kemarahan, lalu penyesalan datang bertahun-tahun. Satu kegagalan dianggap akhir hidup, lalu seseorang kehilangan harapan. Padahal jika saja ada sedikit jeda untuk mengamati, mungkin semuanya bisa berbeda. Orang stoik memahami bahwa tidak semua hal layak menguras energi emosional. Tidak semua komentar harus dibalas. Tidak semua provokasi harus dilayani. Tidak semua masalah harus dihadapi dengan kepanikan. Kadang kekuatan terbesar justru muncul dari kemampuan untuk tetap tenang saat dunia berharap kita bereaksi. Karena manusia yang mudah terpancing akan mudah dikendalikan. Sementara manusia yang mampu mengendalikan dirinya sendiri memiliki kebebasan yang tidak dimiliki banyak orang. Ia bebas dari ledakan emosi sesaat, bebas dari penyesalan karena reaksi impulsif, bebas dari kebiasaan menghancurkan dirinya sendiri karena tidak mampu berpikir jernih. Dan mungkin inilah alasan mengapa banyak orang merasa lelah menjalani hidup. Bukan karena hidup terlalu berat, tetapi karena pikirannya terlalu sibuk bereaksi terhadap segala hal. Stoikisme mengajarkan bahwa kedamaian dimulai ketika manusia berhenti menjadi budak emosinya sendiri. Saat ia mulai mengamati, bukan sekadar bereaksi. Saat ia mulai memahami dirinya, bukan sekadar mengikuti dorongan sesaat. Karena dalam dunia yang penuh kebisingan, kemampuan untuk tetap tenang adalah bentuk kekuatan yang langka. Dan orang yang mampu menguasai reaksinya, perlahan akan mampu menguasai hidupnya. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Tekanan adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan. Tidak ada manusia yang hidup tanpa masalah. Tidak ada perjalanan yang selalu mudah. Akan selalu ada masa ketika hidup terasa berat. Keadaan tidak berjalan sesuai harapan dan pikiran mulai dipenuhi kecemasan. Namun yang membedakan satu orang dengan yang lain bukanlah seberapa banyak tekanan yang mereka hadapi, melainkan bagaimana cara mereka menghadapi tekanan itu. Ada orang yang langsung runtuh ketika masalah datang. Ada yang mudah panik, kehilangan arah, lalu menyerah pada keadaan. Tetapi ada juga orang yang tetap tenang meskipun hidup sedang kacau. Bukan karena hidup mereka lebih mudah, melainkan karena mental mereka lebih terlatih. Dan inilah yang diajarkan stoikisme. Stoikisme bukan sekadar teori tentang ketenangan. Filosofi ini adalah latihan mental untuk membangun ketahanan diri agar manusia tidak mudah hancur oleh tekanan hidup. Karena ketenangan sejati tidak muncul secara tiba-tiba. Ia dibentuk melalui latihan yang terus dilakukan setiap hari. Salah. Satu latihan mental paling penting dalam stoikisme adalah menerima kenyataan sebagaimana adanya. Kebanyakan manusia menderita dua kali. Pertama, karena masalah itu sendiri. Kedua, karena penolakannya terhadap kenyataan. Mereka terus berkata, ini seharusnya tidak terjadi.
Hidupku tidak seharusnya seperti ini. Kenapa semua harus berjalan buruk? Semakin seseorang melawan kenyataan, semakin besar rasa sakit yang ia rasakan. Orang Stoik memahami bahwa hidup memang tidak selalu berjalan sesuai keinginan. Maka ketika kesulitan datang, mereka tidak menghabiskan energi untuk mengeluh tanpa akhir. Mereka bertanya, apa yang bisa kulakukan sekarang? Fokus mereka bukan pada menyalahkan keadaan, tetapi pada memperbaiki respons terhadap keadaan. Dan itu membuat mental mereka jauh lebih kuat. Latihan berikutnya adalah membedakan apa yang bisa dan tidak bisa dikendalikan. Tekanan seringkali menjadi berat karena manusia mencoba memikul sesuatu di luar kendalinya. Mereka ingin memastikan masa depan berjalan sempurna. Mereka ingin semua orang memahami dirinya. Mereka ingin hasil selalu sesuai harapan. Padahal banyak hal dalam hidup memang tidak bisa dipastikan. Stoikisme mengajarkan agar energi tidak dihabiskan untuk mengontrol dunia luar, tetapi digunakan untuk mengendalikan diri sendiri. Karena meskipun kita tidak bisa mengatur semua keadaan, kita masih bisa memilih sikap kita terhadap keadaan itu. Dan seringkali, disitulah letak kekuatan terbesar manusia. Orang Stoik juga melatih dirinya menghadapi kemungkinan buruk sebelum itu benar-benar terjadi. Bukan untuk menjadi pesimis, tetapi agar mentalnya tidak rapuh. Mereka memahami bahwa hidup bisa berubah kapan saja. Kehilangan bisa datang, kegagalan bisa terjadi, manusia bisa mengecewakan, keadaan bisa memburuk. Dengan menyadari kenyataan itu, mereka tidak hidup dalam ilusi bahwa hidup harus selalu nyaman. Akibatnya, saat tekanan benar-benar datang, mereka tidak terlalu terkejut atau hancur, karena pikirannya sudah dilatih untuk menerima bahwa kesulitan adalah bagian dari kehidupan. Stoikisme juga melatih manusia untuk tidak diperbudak emosi sesaat. Saat tekanan datang, emosi biasanya ingin mengambil alih. Pikiran mulai panik, kemarahan meningkat, ketakutan membesar. Namun orang Stoik belajar memberi jarak antara emosi dan tindakan. Mereka tidak langsung bereaksi, mereka berhenti sejenak, mengamati pikirannya, menenangkan diri sebelum mengambil keputusan, karena keputusan yang dibuat dalam keadaan emosi seringkali membawa penyesalan. Sementara ketenangan memberi ruang bagi kebijaksanaan. Latihan mental lainnya adalah disiplin terhadap pikiran. Kebanyakan manusia membiarkan pikirannya berjalan liar tanpa kendali. Sedikit masalah langsung berpikir hidupnya hancur. Sedikit kegagalan langsung merasa dirinya tidak berguna. Sedikit tekanan langsung kehilangan harapan. Padahal seringkali, penderitaan terbesar berasal dari pikiran yang tidak terlatih. Orang Stoik belajar mengarahkan pikirannya. Mereka tidak membiarkan kecemasan tumbuh tanpa kendali. Tidak membiarkan ketakutan mendominasi hidupnya. Tidak membiarkan opini orang lain menentukan nilai dirinya. Mereka sadar bahwa jika pikiran tidak dilatih, maka pikiran akan menjadi sumber penderitaan. Dan mungkin latihan yang paling sulit adalah menjaga ketenangan saat dunia sedang kacau, karena sangat mudah untuk ikut panik ketika keadaan buruk terjadi. Di dunia yang penuh kebisingan, banyak orang mengira kekuatan selalu terlihat keras. Mereka berpikir orang kuat adalah yang paling lantang berbicara, yang paling berani membalas, yang paling dominan dalam setiap keadaan. Padahal kenyataannya, orang yang benar-benar kuat seringkali justru terlihat paling tenang. Mereka tidak mudah terpancing, tidak sibuk membuktikan diri kepada semua orang, tidak kehilangan kendali hanya karena tekanan datang. Dan itulah alasan mengapa ketenangan sering memancarkan kekuatan yang jauh lebih besar daripada kemarahan. Stoikisme mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan tentang menguasai orang lain, tetapi tentang menguasai diri sendiri. Karena siapapun bisa marah, siapapun bisa berteriak saat emosi mengambil alih. Siapapun bisa bereaksi impulsif ketika keadaan tidak berjalan sesuai harapan. Namun tidak semua orang mampu tetap tenang ketika hidup sedang menekan. Dan justru disitulah letak kekuatan yang sesungguhnya. Orang yang tenang biasanya memiliki kendali atas pikirannya. Mereka tidak langsung bereaksi terhadap setiap masalah kecil. Mereka tidak membiarkan emosi mengendalikan tindakan.
Mereka memahami bahwa tidak semua hal layak menguras energi batin, sementara banyak manusia hidup seperti api yang mudah tersulut. Sedikit kritik langsung marah, sedikit penolakan langsung merasa hancur, sedikit tekanan langsung panik. Akibatnya, hidup mereka mudah dikendalikan oleh keadaan luar. Stoikisme melihat bahwa manusia yang mudah kehilangan kendali bukan sedang menunjukkan kekuatan, melainkan kelemahan yang belum mampu ia kuasai. Karena orang yang benar-benar kuat tidak membutuhkan ledakan emosi untuk terlihat berkuasa. Ia cukup tenang. Ketenangan memberi kesan bahwa seseorang mampu berdiri kokoh meskipun dunia di sekitarnya berubah. Bayangkan dua orang menghadapi masalah yang sama. Yang satu langsung panik, emosional, dan kehilangan arah. Yang satu tetap tenang, berpikir jernih, lalu mencari solusi. Siapa yang terlihat lebih kuat? Bukan orang yang paling keras reaksinya, tetapi orang yang paling stabil menghadapi tekanan. Karena dalam situasi sulit, pikiran yang tenang mampu melihat sesuatu dengan lebih jelas, sementara emosi yang berlebihan sering membuat manusia mengambil keputusan buruk. Orang tenang juga terlihat lebih kuat karena mereka tidak mudah dipengaruhi oleh opini orang lain. Mereka tidak hidup demi validasi, tidak sibuk mencari pengakuan terus-menerus, tidak merasa harus menjelaskan dirinya kepada semua orang. Mereka memahami bahwa nilai diri tidak ditentukan oleh pujian atau hinaan manusia, dan itu membuat mereka terlihat kokoh. Sebaliknya, orang yang terlalu haus pengakuan biasanya mudah goyah. Hari ini dipuji, ia percaya diri. Besok dikritik, ia kehilangan dirinya sendiri. Artinya ketenangannya bergantung pada sesuatu di luar dirinya. Stoikisme mengajarkan bahwa hidup seperti itu sangat rapuh, karena dunia tidak akan pernah sepenuhnya memihak kita. Akan selalu ada orang yang salah paham, akan selalu ada yang meremehkan, akan selalu ada keadaan yang tidak sesuai harapan. Jika seseorang tidak memiliki ketenangan batin, maka hidupnya akan terus dipenuhi konflik emosional. Orang tenang juga terlihat lebih kuat karena mereka mampu menanggung rasa sakit tanpa kehilangan arah. Bukan berarti mereka tidak terluka. Mereka tetap merasakan kecewa, tetap merasakan sedih, tetap merasakan takut. Tetapi mereka tidak membiarkan penderitaan menguasai seluruh hidupnya. Mereka memahami bahwa hidup memang penuh ujian. Maka daripada terus mengeluh, mereka memilih menguatkan dirinya sendiri. Inilah yang membuat ketenangan terasa begitu berwibawa, karena ketenangan bukan tanda bahwa seseorang tidak memiliki masalah. Ketenangan adalah tanda bahwa seseorang telah belajar menghadapi masalah tanpa kehilangan kendali atas dirinya. Stoikisme juga mengajarkan bahwa orang tenang biasanya memiliki ego yang lebih terkendali. Mereka tidak merasa harus memenangkan setiap perdebatan, tidak merasa harus membalas setiap hinaan, tidak merasa harus terlihat benar setiap saat. Karena mereka tahu, banyak konflik terjadi hanya karena manusia terlalu sibuk mempertahankan ego. Dan semakin besar ego seseorang, biasanya semakin mudah ia tersinggung. Sebaliknya, orang yang mampu mengendalikan egonya akan lebih sulit diguncang oleh hal-hal kecil. Mereka tidak membuang energi untuk hal yang tidak penting. Mereka memilih menjaga kedamaian batin daripada memuaskan emosi sesaat. Di dunia modern hari ini, ketenangan menjadi sesuatu yang langka. Semua orang bereaksi cepat, semua orang mudah terpancing, semua orang ingin didengar. Akibatnya, banyak manusia kehilangan kemampuan untuk berpikir jernih. Dan justru karena itulah, orang yang tenang terlihat berbeda. Mereka tidak ikut hanyut dalam kepanikan, tidak mudah terbawa emosi massa, tidak kehilangan dirinya di tengah kekacauan. Mereka seperti batu karang di tengah ombak besar, tetap diam, tetap kokoh, tetap berdiri. Pada akhirnya, stoikisme mengingatkan bahwa kekuatan terbesar manusia bukan terletak pada fisik, jabatan, atau kemampuan mengendalikan orang lain, tetapi pada kemampuan mengendalikan dirinya sendiri. Karena dunia akan selalu berubah, masalah akan selalu datang. Tekanan tidak akan pernah benar-benar hilang, namun orang yang memiliki ketenangan batin tidak akan mudah runtuh hanya karena keadaan berubah. Dan mungkin itulah mengapa orang tenang selalu terlihat lebih kuat, karena di tengah dunia yang penuh reaksi, mereka memilih tetap memiliki kendali atas dirinya sendiri. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Banyak orang salah memahami arti menerima kehidupan. Mereka mengira menerima berarti menyerah, mengalah tanpa usaha,
Diam tanpa melakukan apa-apa, pasrah pada keadaan tanpa mencoba bangkit. Padahal stoikisme tidak pernah mengajarkan kelemahan seperti itu. Menerima kehidupan bukan berarti berhenti berjuang. Menerima berarti memahami kenyataan dengan jernih tanpa terus-menerus melawan sesuatu yang memang tidak bisa diubah. Karena salah satu sumber penderitaan terbesar manusia adalah penolakan terhadap realitas. Manusia ingin hidup selalu berjalan sesuai keinginannya. Ingin semua rencana berhasil, ingin semua hubungan berjalan baik, ingin semua hal terasa nyaman dan pasti, namun hidup tidak bekerja seperti itu. Kadang manusia kehilangan sesuatu yang sangat ia cintai, kadang usaha besar tidak memberi hasil sesuai harapan. Kadang kenyataan datang jauh berbeda dari apa yang dibayangkan. Dan saat kenyataan tidak sesuai dengan harapan, banyak manusia mulai marah kepada hidup. Mereka bertanya, "Kenapa ini terjadi padaku? Kenapa hidup begitu tidak adil? Kenapa semuanya harus berubah?" Semakin seseorang menolak kenyataan, semakin besar rasa sakit yang ia rasakan. Stoikisme mengajarkan bahwa ada hal-hal dalam hidup yang memang berada di luar kendali manusia. Kita tidak bisa mengontrol masa lalu, tidak bisa mengontrol keputusan orang lain, tidak bisa mengontrol semua hasil dari usaha kita, tidak bisa memastikan hidup selalu berjalan mulus. Jika manusia terus memaksa dunia mengikuti keinginannya, maka hidupnya akan dipenuhi frustrasi tanpa akhir. Karena dunia tidak selalu tunduk pada harapan manusia, inilah mengapa orang stoik belajar menerima kehidupan, bukan karena mereka lemah, tetapi karena mereka memahami batas kendali dirinya. Mereka tidak menghabiskan energi untuk mengutuk kenyataan yang sudah terjadi. Mereka memilih bertanya, apa yang bisa kulakukan sekarang? Dan pertanyaan itu mengubah segalanya. Karena menerima bukan berarti diam tanpa tindakan. Menerima adalah berhenti melawan kenyataan secara emosional, agar pikiran bisa kembali jernih untuk bertindak dengan bijaksana. Bayangkan seseorang jatuh di tengah jalan. Jika ia terus marah karena dirinya jatuh, ia hanya akan tetap berada di tanah. Tetapi ketika ia menerima bahwa dirinya memang jatuh, ia bisa mulai bangkit. Begitulah kehidupan. Penolakan membuat manusia terjebak. Penerimaan memberi ruang untuk bergerak maju. Banyak manusia menderita bukan karena masalahnya terlalu besar, tetapi karena mereka tidak bisa menerima bahwa hidup memang tidak selalu sesuai harapan. Mereka terus hidup dalam kalimat, seharusnya, dia seharusnya tidak meninggalkanku. Hidupku seharusnya lebih baik. Aku seharusnya tidak gagal. Padahal kenyataan sudah terjadi. Dan selama manusia terus bertarung dengan sesuatu yang tidak bisa diubah, kedamaian tidak akan pernah datang. Stoikisme mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan terlihat dari kemampuan mengontrol dunia, tetapi dari kemampuan menerima dunia sebagaimana adanya tanpa kehilangan arah hidup. Orang stoik tetap berusaha, tetap bekerja keras, tetap memperbaiki diri. Tetapi mereka tidak menggantungkan ketenangan pada hasil yang tidak sepenuhnya bisa mereka kendalikan. Mereka fokus pada tindakan, bukan keterikatan berlebihan pada hasil, karena mereka memahami satu hal penting, usaha adalah tanggung jawab manusia. Hasil adalah bagian yang tidak selalu bisa dipastikan. Inilah yang membuat hidup terasa lebih ringan. Ketika seseorang berhenti memaksa semua hal berjalan sempurna, ia mulai memiliki ruang untuk bernapas. Ia tidak lagi hancur hanya karena rencana berubah. Tidak lagi kehilangan dirinya hanya karena kegagalan datang. Tidak lagi tenggelam dalam kemarahan terhadap kenyataan, bukan karena hidupnya mudah, tetapi karena pikirannya tidak lagi terus bertarung melawan hal-hal yang memang tidak bisa ia ubah. Menerima kehidupan juga bukan berarti berhenti merasakan emosi. Orang stoik tetap bisa sedih saat kehilangan, tetap kecewa ketika dikhianati, tetap terluka ketika gagal. Namun mereka tidak membiarkan rasa sakit berubah menjadi kehancuran yang berkepanjangan. Mereka memberi ruang bagi emosi, tetapi tidak membiarkan emosi mengendalikan seluruh hidupnya. Karena mereka sadar hidup tidak membutuhkan manusia yang sempurna. Hidup membutuhkan manusia yang mampu tetap berjalan meskipun keadaan tidak sempurna. Dan Schweinken, inilah pantuning kedewasaan yang paling sulit dipelajari.
Saat kecil, manusia tumbuh bersama harapan. Kita berharap hidup akan berjalan sesuai rencana, berharap usaha selalu membuahkan hasil, berharap orang yang kita sayangi akan tetap tinggal, berharap masa depan menjadi seperti yang kita bayangkan. Namun semakin dewasa, kita mulai menyadari satu kenyataan yang sulit diterima. Hidup tidak selalu berjalan sesuai harapan. Kadang rencana yang sudah disusun matang berakhir gagal. Kadang orang yang paling dipercaya justru mengecewakan. Kadang kita sudah berusaha sekuat tenaga, tetapi hasilnya tetap tidak sesuai keinginan. Dan di titik itulah banyak manusia kehilangan ketenangan. Mereka marah kepada keadaan, kecewa kepada hidup, menyalahkan diri sendiri, atau tenggelam dalam pertanyaan yang tidak pernah selesai. Kenapa semua tidak berjalan seperti yang kuinginkan? Stoikisme mengajarkan bahwa penderitaan seringkali bukan berasal dari kenyataan itu sendiri, melainkan dari benturan antara kenyataan dan harapan manusia. Kita terlalu melekat pada gambaran hidup yang ideal, lalu ketika realitas berbeda, hati terasa hancur. Padahal hidup tidak pernah berjanji untuk selalu mengikuti rencana kita. Dan semakin cepat seseorang menerima kenyataan itu, semakin cepat ia menemukan ketenangan. Banyak manusia kehilangan dirinya karena terlalu memaksa hidup berjalan sesuai keinginannya. Mereka ingin mengontrol segalanya, ingin memastikan tidak ada kegagalan, tidak ada kehilangan, tidak ada rasa sakit. Padahal sebagian besar hal dalam hidup memang tidak berada dalam kendali manusia. Kita tidak bisa mengontrol keputusan orang lain, tidak bisa mengontrol hasil secara mutlak, tidak bisa memastikan masa depan selalu baik. Jika ketenangan terus digantungkan pada harapan bahwa semuanya harus sempurna, maka manusia akan terus hidup dalam kecemasan. Orang Stoik memahami bahwa harapan boleh dimiliki, tetapi jangan sampai ketenangan hidup bergantung sepenuhnya pada harapan itu. Karena ketika seseorang terlalu melekat pada hasil tertentu, ia akan mudah hancur saat hasil itu tidak terjadi. Mereka memilih fokus pada apa yang bisa dikendalikan. Usaha, sikap, cara berpikir, cara merespons keadaan. Sementara hasil akhir mereka terima dengan lebih lapang. Bukan berarti tidak kecewa, tetapi mereka tidak membiarkan kekecewaan menghancurkan seluruh hidupnya. Stoikisme juga mengajarkan bahwa hidup yang tidak sesuai harapan bukan berarti hidup yang buruk. Kadang manusia terlalu sibuk memikirkan apa yang hilang sampai lupa melihat apa yang masih dimiliki. Satu kegagalan membuatnya merasa hidupnya selesai. Satu penolakan membuatnya merasa dirinya tidak berharga. Padahal seringkali hidup hanya sedang mengarahkan manusia pada jalan yang berbeda dari rencananya sendiri. Medan syana ke semua jalan yang berbeda berarti salah. Masalahnya, pikiran manusia suka menciptakan cerita berlebihan. Saat gagal, pikiran berkata, hidupku hancur. Aku tidak akan pernah berhasil. Semuanya sudah terlambat. Padahal, kenyataannya belum tentu seperti itu. Stoikisme mengingatkan bahwa pikiran yang tidak terlatih akan memperbesar penderitaan. Karena itu, orang Stoik belajar melihat masalah dengan lebih jernih. Mereka bertanya, apakah ini benar-benar akhir? Atau hanya bagian sulit dari perjalanan hidup? Pertanyaan sederhana itu membuat manusia tidak mudah tenggelam dalam keputusasaan. Cara lain untuk tetap tenang adalah berhenti membandingkan hidup dengan orang lain. Di zaman sekarang, banyak manusia merasa gagal bukan karena hidupnya buruk, tetapi karena melihat hidup orang lain terlihat lebih baik. Media sosial membuat semua orang sibuk membandingkan, melihat keberhasilan orang lain, melihat pencapaian orang lain, melihat kebahagiaan yang tampak sempurna. Akibatnya hidup sendiri terasa kurang. Padahal setiap manusia memiliki jalan hidup yang berbeda. Stoikisme mengajarkan untuk fokus pada perjalanan diri sendiri, bukan sibuk mengukur hidup berdasarkan standar orang lain. Karena semakin sering membandingkan, semakin sulit menemukan rasa cukup. Dan tanpa rasa cukup, ketenangan tidak akan pernah bertahan lama. Orang Stoik juga memahami bahwa ketenangan bukan berarti hidup tanpa rasa sakit. Mereka tetap bisa kecewa, tetap bisa sedih, tetap bisa terluka ketika harapan tidak tercapai. Namun mereka tidak tinggal terlalu lama di dalam penderitaan itu. Mereka menerima rasa sakit sebagai bagian dari kehidupan, bukan sebagai alasan untuk berhenti hidup. Karena mereka sadar hidup akan terus bergerak,
Dan manusia yang terus terjebak dalam penyesalan hanya akan kehilangan hari ini. Ada hal penting yang sering dilupakan manusia. Tidak semua yang kita inginkan benar-benar baik untuk kita. Dan tidak semua yang hilang berarti kehancuran. Kadang kegagalan justru menyelamatkan manusia dari jalan yang salah. Kadang kehilangan mengajarkan kedewasaan. Kadang kenyataan yang pahit membentuk mental yang lebih kuat. Tetapi manusia sering baru menyadarinya setelah waktu berlalu. Karena itu, stoikisme mengajarkan untuk tetap tenang bahkan ketika hidup tidak sesuai harapan. Bukan karena semuanya baik-baik saja, tetapi karena manusia tidak akan pernah bisa berpikir jernih jika terus dikuasai kemarahan terhadap kenyataan. Ketenangan memberi ruang untuk melihat jalan baru, memberi kekuatan untuk bangkit kembali, memberi keberanian untuk melanjutkan hidup meskipun semuanya tidak berjalan sesuai rencana. Pada akhirnya, hidup memang tidak selalu bisa dikendalikan, tetapi cara kita menghadapi hidup selalu bisa dipilih. Dan mungkin, kedewasaan sejati bukan tentang berhasil mendapatkan semua yang diinginkan, melainkan tentang tetap memiliki ketenangan meskipun hidup berjalan berbeda dari yang dibayangkan. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Dunia tidak pernah benar-benar tenang. Selalu ada perubahan yang datang tanpa peringatan. Masalah muncul silih berganti. Manusia datang dan pergi. Harapan kadang runtuh di tengah jalan. Hari ini hidup terasa baik-baik saja, besok semuanya bisa berubah. Dan di tengah dunia yang terus bergerak tanpa kepastian ini, banyak manusia hidup dengan hati yang rapuh. Sedikit kritik membuatnya kehilangan percaya diri. Sedikit kegagalan membuatnya ingin menyerah. Sedikit masalah membuat pikirannya dipenuhi kecemasan. Akibatnya, hidup terasa seperti ombak yang terus mengguncang tanpa henti. Stoikisme mengajarkan bahwa manusia tidak mungkin menghentikan badai kehidupan, tetapi manusia bisa belajar menjadi pribadi yang tidak mudah diguncang oleh badai itu. Karena kekuatan sejati bukan tentang memiliki hidup yang sempurna. Kekuatan sejati adalah kemampuan untuk tetap berdiri tegak meskipun hidup sedang tidak baik-baik saja. Masalah terbesar manusia seringkali bukan keadaan di luar dirinya, melainkan ketidakmampuannya mengendalikan dirinya sendiri. Ia mudah terbawa emosi, mudah panik, mudah kehilangan arah saat tekanan datang. Padahal dunia tidak selalu membutuhkan reaksi, kadang dunia hanya membutuhkan ketenangan dan pikiran yang jernih. Orang yang tidak mudah diguncang bukan berarti tidak memiliki masalah. Mereka tetap menghadapi kegagalan, tetap merasakan kehilangan, tetap mengalami rasa kecewa dan takut. Namun mereka tidak membiarkan semua itu menghancurkan kendali atas dirinya. Mereka memahami bahwa hidup memang penuh ketidakpastian. Maka daripada sibuk mengontrol dunia, mereka memilih melatih pikirannya sendiri. Stoikisme mengajarkan satu prinsip penting. Jika ketenangan hidup bergantung pada dunia luar, maka manusia akan selalu rapuh. Karena dunia terus berubah, pendapat manusia berubah, keadaan berubah, keberuntungan berubah. Hari ini seseorang bisa dipuji, besok dilupakan. Hari ini berhasil, besok gagal. Hari ini dicintai, besok ditinggalkan. Jika nilai diri dibangun di atas sesuatu yang tidak stabil, maka hati akan terus mudah runtuh. Orang stoik memilih membangun kekuatan dari dalam dirinya. Mereka tidak menggantungkan harga diri pada validasi manusia lain, tidak menggantungkan kedamaian pada keadaan yang sempurna, tidak menggantungkan kebahagiaan pada hasil yang selalu sesuai harapan. Mereka memahami bahwa satu-satunya hal yang benar-benar bisa dijaga adalah karakter dan cara berpikirnya sendiri. Dan dari situlah ketahanan mental lahir. Menjadi pribadi yang tidak mudah diguncang juga berarti belajar menerima kenyataan hidup. Karena banyak manusia lelah bukan akibat masalah itu sendiri, tetapi karena terus melawan kenyataan. Mereka ingin hidup selalu nyaman, selalu mudah, selalu berjalan sesuai keinginan. Padahal hidup memang tidak seperti itu. Akan ada kehilangan, akan ada kegagalan, akan ada masa ketika semuanya terasa berat. Dan orang yang tidak siap menerima kenyataan itu akan mudah hancur ketika ujian datang. Orang stoik melatih dirinya menghadapi hidup apa adanya. Mereka tidak lari dari kesulitan, tidak tenggelam dalam keluhan tanpa akhir, tidak membiarkan penderitaan membuat dirinya kehilangan arah. Mereka bertanya, apa yang bisa ku pelajari dari ini? Apa yang masih bisa kulakukan? Bagaimana aku tetap menjaga diriku di tengah keadaan ini?
Pertanyaan-pertanyaan itu membuat mereka lebih kuat dibanding orang yang hanya sibuk menyalahkan keadaan. Stoikisme juga mengajarkan pentingnya menjaga pikiran tetap jernih karena dunia modern penuh dengan hal-hal yang mudah mengguncang mental manusia. Informasi datang tanpa henti. Perbandingan sosial ada di mana-mana. Tekanan untuk terlihat sukses semakin besar. Akibatnya, banyak manusia kehilangan dirinya sendiri. Mereka terlalu sibuk mengikuti dunia sampai lupa mengenali pikirannya sendiri. Orang yang tidak mudah diguncang memilih lebih berhati-hati terhadap apa yang masuk ke dalam pikirannya. Mereka tidak membiarkan opini orang lain menentukan nilai dirinya. Tidak membiarkan media dan lingkungan mengendalikan emosinya sepenuhnya. Mereka belajar menjaga kedamaian batinnya. Karena mereka sadar, pikiran yang tidak dijaga akan mudah dipenuhi kecemasan, iri hati, dan ketakutan. Dan semua itu perlahan menghancurkan ketenangan hidup.